Banyak orang berpikir resign itu solusi dari semua masalah kerja. Tapi apakah hidup setelah resign benar-benar seindah yang dibayangkan? Faktanya, ada 5 fase yang hampir semua orang alami setelah keluar dari pekerjaan lama, dan tidak semuanya menyenangkan. Banyak yang mengira setelah resign, hidup akan langsung tenang, bebas, dan bahagia. Padahal kenyataannya, masa transisi justru bisa lebih berat dari tekanan di kantor dulu. Ada fase yang bikin kaget, ada fase yang menguji mental, dan ada juga fase yang akhirnya memberi arah baru dalam hidupmu. Kesalahan paling umum setelah resign adalah tidak siap secara mental, finansial, dan strategi. Sebagian orang keluar karena emosi sesaat tanpa perhitungan matang, lalu terjebak dalam penyesalan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Tanpa rencana jelas, resign bisa berubah dari kebebasan menjadi beban baru yang tak terduga. Mengetahui 5 fase kehidupan setelah resign akan membantumu menyiapkan diri sebelum melangkah keluar. Dengan begitu, kamu tidak hanya menghindari stres dan kebingungan, tapi juga bisa memanfaatkan masa transisi untuk membangun karir atau usaha yang lebih baik dari sebelumnya. Tak perlu berbasa-basi busuk lagi dan membuang waktu. Let's talk about it. Are you ready? Are you ready? Hari ini kita akan bongkar 5 fase yang hampir semua orang alami setelah resign agar kamu lebih siap sebelum mengambil langkah besar itu. Yang pertama, fase euforia, rasa bebas yang menipu. Hari-hari pertama setelah resign biasanya penuh euforia. Kamu merasa seperti baru keluar dari penjara, bebas dari tekanan bos, targetnya mencekik, atau politik kantor yang melelahkan. Kebebasan waktu dan energi terasa luar biasa. Bangun siang, tidak ada email pekerjaan mendesak, dan akhirnya kamu bisa hidup untuk diri sendiri. Namun, fase ini sering menipu. Jika tidak punya arah yang jelas setelah resign, euforia ini cepat berubah menjadi rasa hampa. Karena ternyata kebebasan tanpa tujuan hanya membawa kekosongan baru. Yang kedua, fase realita. Keuangan mulai menekan. Setelah beberapa minggu atau bulan, kamu mulai sadar bahwa tabungan tidak bertambah, sementara pengeluaran tetap berjalan. Tanpa gaji rutin, kamu mulai berhitung lebih ketat, bahkan khawatir apakah keputusan resign adalah langkah yang tepat. Nah, di fase ini, banyak orang mulai panik, menerima pekerjaan seadanya, atau kembali ke dunia lama karena terdesak kebutuhan finansial. Inilah fase ujian pertama. Apakah kamu punya cadangan dana dan rencana yang cukup untuk bertahan? Yang ketiga, fase bingung arah. Kehilangan identitas dan rutinitas. Bekerja selama bertahun-tahun membentuk identitas kamu. Kamu terbiasa punya peran, tugas, dan tujuan harian yang jelas. Setelah resign, mendadak semua hilang. Hari-hari terasa kosong, tidak ada ritme, dan rasa tidak produktif. Bisa membuatmu kehilangan percaya diri. Jika tidak segera menemukan proyek baru, aktivitas produktif, atau arah karir yang ingin dituju, fase ini bisa memicu stres, bahkan depresi ringan. Banyak mantan karyawan mengaku fase ini jauh lebih berat dibandingkan tekanan di kantor dulu. Yang keempat, fase adaptasi, mencoba peluang baru. Seiring waktu, kamu mulai mencari jalan baru, ikut kursus, belajar skill baru, mencoba bisnis kecil-kecilan, atau menjajaki industri lain. Fase ini menuntut keberanian keluar dari zona nyaman dan mengandalkan kemampuan diri, bukan sekedar gaji bulanan. Meski banyak try and error, fase ini adalah titik balik yang menentukan masa depanmu. Mereka yang tahan banting dan berani belajar di fase ini biasanya berhasil menemukan jalan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan lama. Yang kelima, fase pertumbuhan. Hidup dengan kendali penuh. Jika berhasil melewati semua fase sebelumnya, kamu akan sampai di tahap ini. Hidup dan karir yang benar-benar kamu pilih sendiri. Bisa jadi kamu membangun usaha sendiri, bekerja lepas dengan klien impian, atau masuk ke bidang yang lebih sesuai passion dan nilai hidupmu. Fase ini bukan datang instan. Butuh kesabaran, perhitungan, dan mental baja untuk sampai di titik di mana kamu bisa berkata, keputusan resign adalah pintu terbaik menuju hidup yang lebih berarti. So, sebelum resign, buat rencana minimal 6 bulan ke depan. Yang pertama, siapkan dana darurat yang cukup. Yang kedua, tentukan skill atau peluang baru yang ingin kamu kejar. Yang ketiga, miliki rutinitas harian agar tidak kehilangan arah. Dengan persiapan matang, kamu bisa meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang setelah keluar dari pekerjaan lama. Resign bukan akhir, tapi awal perjalanan baru. Kalau kamu berani keluar, beranilah juga menghadapi tantangan setelahnya. Ingat, hidup tak berubah hanya karena keluar dari kantor lama, tapi karena kamu berani melangkah menuju versi terbaik dirimu. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.